Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dari kitab Lukas pasal 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Pengambilan suatu keputusan sebaiknya dan seharusnya didasari oleh kesadaran, pemahaman, dan pertimbangan yang benar-benar matang. Mengapa? Karena sekali kita memutuskan sesuatu, maka kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita putuskan tersebut. Dan kita juga harus siap menerima segala resiko atau akibat dari keputusan yang kita ambil tersebut. Firman Tuhan hari ini merupakan bagian dari perikop hal mengikut Yesus. Itu bisa kita baca dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Digambarkan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan dalam perjalanan menuju Yerusalem, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Suatu pernyataan yang sangat antusias, menggambarkan betapa dia ingin atau bersemangat untuk mengikut Yesus. Merespon pernyataan tersebut, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yesus mau menjelaskan apa arti mengikutnya. Yesus tidak mau orang salah memahami mengikut Yesus. Karena mengikut Yesus dalam perikop ini adalah mempersiapkan diri untuk ditolak, dihukum, menderita, bahkan menerima kematian. Itu sebabnya Yesus menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana gambaran tentang dia diperbandingkan dengan serigala dan juga dengan burung. Kemudian Yesus mengajak yang lain dengan perkataan, "Ikutlah aku." Setelah dia menggambarkan dengan jelas bagaimana kondisi orang yang mengikut dia. Maka respon yang berikutnya adalah orang tersebut berkata, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapa." Jadi ketika Yesus menawarkan untuk mengikut dia, setelah Yesus menggambarkan dengan jelas bagaimana orang atau resiko dari mengikut dia, maka orang yang pertama tersebut segera beralasan, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Lalu dilanjutkan kepada seorang yang lain, atau seorang yang lain juga merespon ajakan itu dengan berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Lalu kemudian ditutuplah perikop ini dengan ayat yang menjadi bacaan kita hari ini. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa yang kita mau pelajari dari renungan atau dari teks Alkitab hari ini? Pertama, mengikut Yesus adalah sesuatu yang harus didasari atas kesadaran, atas pemahaman, atas pertimbangan yang benar-benar berasal dari hati kita yang terdalam. Karena mengikut Yesus berarti siap menghadapi berbagai macam rintangan,
dalam menyaksikan Dia di dalam kehidupan kita. Orang yang tadi berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku, intinya bukan persoalan dia menguburkan bapaknya, bukan. Tetapi dia berkata dia mau mengikut Tuhan, tetapi ternyata dia punya alasan lain. Seharusnya kalau dia memang mau mengikut Tuhan bersumber dari hatinya yang terdalam, dia akan terlebih dahulu memprioritaskan itu. Memprioritaskan mengikut Tuhan di atas segalanya. Tidak mustahil ketika kemudian dia mengikut Tuhan, lalu kemudian ada yang terjadi atas keluarganya, Yesus memberikan izin tentunya untuknya mengurus keluarganya. Karena ada sebagian penafsir mengatakan kemungkinan orang ini sebenarnya bapaknya bukan mati, tetapi itu hanya menjadi alasannya saja untuk tidak atau belum siap menerima panggilan Tuhan untuk mengikutnya. Jadi pertama, mengikut Tuhan harus didasari dari kedalaman hati kita. Keputusan pribadi, iman itu masalah pribadi, sesuatu yang sangat mendasar. Itu yang bisa kita lihat. Yang kedua, orang yang kedua beralasan, aku mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Hampir sama. Dia lebih memprioritaskan hubungannya dengan keluarganya, padahal kesempatan untuk mengikut itu mungkin tidak datang 2-3 kali. Dalam teks ini itu kan ajakan yang langsung Yesus lakukan atau berikan kepada mereka. Dan mungkin di kesempatan lain perjumpaan itu tidak ada lagi. Keluarga akan tetap menjadi bagian keluarga, tetapi perihal mengikut Tuhan, mengikut Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, mungkin saja tidak punya kesempatan karena kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Maka dikatakan di yang kedua ini, mengikut Tuhan harus benar-benar memprioritaskan Dia. Setelah kita mendasari panggilan itu dari hati yang terdalam, maka keputusan akan panggilan itu harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang terakhir yang menjadi teks kita hari ini, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Mengikut Yesus berbicara tentang masa kini dan masa yang akan datang. Kerajaan Allah adalah bahagian, harapan, dan iman kita di masa kini dan masa yang akan datang. Ketika kita menghabiskan waktu hanya berbicara tentang masa lalu, menyesali, lalu kemudian menghakimi dari persoalan dan masa lalu, maka kita tidak bisa bergerak melangkah di masa kini dan masa yang akan datang. Tetapi perihal kerajaan Allah mau mengajak kita untuk bangkit saat ini, mengimani Dia saat ini, percaya kepadanya saat ini, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita saat ini, untuk kemudian kita imani sepanjang kehidupan kita sampai pada akhir kehidupan kita. Maka kepada orang yang demikianlah mahkota kehidupan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Seorang pembajak zaman dahulu dengan peralatan perkakas yang sangat sederhana dan berhadapan dengan ladang atau sawah yang mungkin kondisinya bukan seperti yang sekarang, berbatu-batu mungkin atau lain sebagainya, tidak mungkin bisa untuk melihat ke belakang, melihat ke sekitar kanan kiri, melihat ke atas, tidak mungkin bisa. Karena apa? Karena ketika dia melihat ke belakang, samping, kanan, kiri, sekitar, dan atas, maka tugasnya tidak akan bisa dia selesaikan. Maka ketika kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, apapun resikonya, karena itu sudah berasal dari hati yang terdalam, karena itu sudah menjadi prioritas kita, maka tidak akan ada keluhan di dalamnya. Tetapi yang bisa kita nikmati adalah bersyukur, karena dalam segala masa kehidupan kita, Yesus yang kita imani dan kita ikuti setia menyertai kita sampai kepada kekekalan sorga yang menjadi kekekalan bagi kita semua.
Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini mengingatkan kita untuk sekali mengikut Yesus. Ikutlah Dia sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami untuk setia mengikut Engkau sampai akhir kehidupan kami. Apapun pergumulan yang kami hadapi, kami tetap akan mengikut Tuhan dengan setia, dan prioritas utama dalam hidup kami adalah mengikut Engkau. Karena dengan mengikut Engkau, kami akan sampai kepada kerajaan Allah, sorga kekekalan itu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.